Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pri Channel Kreatif ya. Malam hari ini akan mencoba membuat ampli ya kan. Ampli sederhana aja guys. Ini untuk para pemula, termasuk gue seorang pemula di bidang elektronik ya kan, yang ilmunya juga masih belajar, dan gua share kepada teman-teman yang hobi di bidang elektronik. Oke guys, gua di sini punya kit amplifier atau biasa kita sebut driver atau power ya kan, power amplifier. Ini OCL tipenya guys, OCL 150 watt stereo ya kan. Ini gue udah pasangin heatsink tambahan biar nantinya tidak terlalu panas, atau biar lebih tahan lama kalau dalam pemakaiannya, tidak terlalu panas. Karena gue nggak pakai ini nih guys, tidak pakai kipas ya kan, tidak pakai pendingin kipas, jadi cukup dengan tambahan heatsink saja. Seterusnya ini ada PSU standar aja guys. Ada elko nya juga elko standar dengan 4700 mikrofarad dan 50 volt 2 buah dan 4 dioda sebagai penahan arusnya guys. Ini CT ya guys, karena kitnya juga CT. Ini CT dia, jadi kalau kit CT, kit power CT juga harus didukung dengan PSU yang bertipe CT ya guys, dan semuanya juga harus mengikuti dengan tipe yang sama CT. Begitu juga dengan trafonya guys. Trafo ini trafo 2 ampere sepertinya guys, ini karena ini trafo buta ya guys, trafo blank. Yang jelas ini adalah arus untuk bagian AC nya guys, atau dari colokan listrik. Ini boleh pasangnya, boleh terbalik, boleh kiri, boleh kanan, terserah, positif negatifnya bebas. Ini untuk arus nolnya di sini, ini untuk nol, ini untuk CT nya guys, ini untuk voltase mungkin ya bisa diperkirakan 12 atau 15, enggak masalah, yang penting masih bisa ngangkat kit powernya guys. Ini bisa ngangkat ya. Nanti kita lihat saja hasilnya, bagaimana hasil suaranya yang dihasilkan dengan trafo kecil ini. Memang OCL 150 sebisa mungkin minimal kita pakai yang 3 ampere guys, 3 ampere, 5 ampere, itu 10 ampere bisa guys, itu umum dipakai. Karena ini trafo buta ya, kita tes aja guys, namanya juga ampli sederhana ya kan. Itu bahan-bahannya sebagian. Kemudian ada tune controlnya juga rakitan ini guys. Ini tune control bertipe treble guys, bertipe treble. Jadi nanti mungkin nanti ya suara yang dihasilkan akan treble atau untuk Twitter gitu kan, biar icis suaranya guys. Ini udah gue rakit tadi. Ini khusus untuk volume dan treble. Ini volume, ini treble nih guys. Selain komponen tambahan, ini adalah untuk jalur speaker. Ini jalur output speakernya guys, ini itu. Dan satu lagi untuk jalur input player atau MP3 atau untuk HP. Kabelnya udah gue solder, nanti tinggal dipasang aja dikitnya guys. Ya, untuk komponen switch atau
on off ya guys. Ini on off bertipe 3 kaki. Nanti kalau dipencet dia lampunya akan nyala di sini guys. Ini untuk on off nya, nanti buat ditaruh di sini guys. Oke, itu saja bahan-bahan seadanya juga. Oke guys, saksikan terus di Pri Channel Kreatif. Gue mau ngopi-ngopi dulu, baru nanti konten dilanjutkan. Mari ngopi. A few moments later. Oke guys, untuk mempercepat pembuatannya, perakitan, kita langsung saja guys. Oke, pertama-tama kita akan membuat jalur untuk listrikan dulu guys. Jalur untuk colokan listrik ya guys. Colokan listriknya guys. Ini saklar 3 kaki ya guys. Ini atas dan bawah, atau bawah dan atas sama aja kalau bolak balik. Ini untuk arus dari colokan listrik, nanti akan digabung seperti ini guys ya. Dan yang dua ini untuk ke trafonya guys, ke 0 dan arus 12 atau 15 atau 18. Oke guys, ini gue pasangin dulu. Ini gue pasang dulu untuk arus AC nya guys. Oke, seperti ini. Dan yang untuk kaki tengah dan atasnya nih, tengah dan atas ini untuk di trafonya guys. Untuk keamanannya ini kita solasi ya guys. Nanti setelah kita solder kita solasi. Ini kita pasang di arus AC nya guys, ini dari saklar tengah dan pinggir ya guys, kita pasang. Oke, kita tes dulu guys apakah saklar berfungsi sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya guys. Ini yang ke kit power ya guys. Oke guys, kita tes nyalakan guys. Oke, nyala guys, ini mati. Berarti untuk arus kelistrikannya sudah berfungsi dengan baik ya guys. Oke, sekarang ke bagian PSU atau power supply ya guys. Ini jangan sampai terbalik dalam pemasangan ke trafonya guys. Ini di sini ada tulisan AC input dan DC output guys. Jadi karena ini masih arusnya arus AC ya guys, ini dari trafo masih arus AC, belum disinkronkan menjadi DC, jadi AC inputnya kita pasang di sini guys. Oke, kita pasang kabel dulu guys. Oke, kita pasang. Ini kabel putih untuk AC CT. Kita pasang di bawah saja guys biar mudah pemasangannya. Yang putih untuk CT, AC CT nya guys. Yang hitam untuk kita ikutin dari sini guys. Ini positif, ini negatif, berarti hitam ada di sebelah sini guys. Nah, ini untuk negatifnya guys.
Nah, ini untuk arus ke positifnya guys. Jadi kita lihat ujungnya guys, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Setelah itu baru kita pasang ke trafo. Kita ikutin lagi guys, ini negatif, ini berarti yang positif, ini CP nya guys. Oke, pemasangan PSU selesai seperti ini guys. Negatif, positif, CT 0, CT 12 atau 15 atau 18 terserah. Oke, nanti setelah itu baru ke DC output, jadi yang ke kit power guys. Oke, selanjutnya kita pasang jalur untuk supply ke kit ke PSU guys. Ini di sini ada tulisan CT negatif dan positif, kita ikutin saja sesuai jalurnya guys. Ini CT berarti berwarna hijau, ini kabel hijau, positif merah, dan negatif berwarna hitam. Kita pasang saja ikuti sesuai jalurnya guys. Ini kita pasang CT dulu guys. Oke, sekarang ke arus negatifnya guys. Oke, pemasangan PSU ke power kit telah selesai guys, seperti ini. Seperti ini guys. Tahap selanjutnya adalah pemasangan jalur input ke output atau dari input power ampli. Ini dari input power ampli ke tune control atau ke potensial volume. Oke, kita pasang. Ini mengikuti jalurnya guys ya. Ini yang L, ini yang R, ini ada tanda putihnya guys. Ini berarti negatifnya, ini negatifnya, ini positifnya guys. Usahakan untuk pemasangan kabel di potensio menggunakan kabel head guys, agar tidak ada noise atau suara-suara aneh. Kita pasang. Ini yang negatifnya warna putih, ini jalur negatif, ini jalur negatif. Oke, jalur negatifnya sudah terpasang atau ground. Ini jalur L kita tandai dengan warna putih guys. Oke, jalur L nya kita pasang guys, L input ke output. Ini R nya guys, R kita tandai dengan warna kabel merah guys. Oke, sudah terpasang. Jalur potensio atau jalur tone controlnya guys. Ini. Dan setelah ini kita akan pasang jalur ke speakernya guys. Speaker ada di sini. Ini kanan dan kiri, berarti ada di belakang guys. Dan CT gabung dengan speaker negatif. Oke.
R warna merah, speaker R, speaker L, dan ini untuk ground kabel warna hitam guys. Untuk jalur speakernya sudah terpasang. Oke guys, langkah terakhir adalah pemasangan jalur input. Nah, karena potensio itu terdiri dari ground, output, dan input. Ini ground, output, dan input, ground, output, dan input. Jadi ini pemasangan kabel input guys. Ini untuk ke media player, ke HP atau ke Bluetooth MP3 dan lain-lainnya guys. Ini kita pasang di sini. Untuk R-nya kita pasang di depan, L-nya di belakang, dan ini bagian groundnya guys. Ini karena sudah di jumper semua ya guys. Kita pasang guys. Oke, selesai. Tinggal kita pasang saja guys. Ini misalkan nih rangkaian seperti ini jangan ada yang beradu ya guys. Kalau ada yang beradu tentu suaranya bermasalah guys, tidak seperti yang kita inginkan. Ini harus diperhatikan tiap komponen dan jalur-jalurnya jangan ada yang beradu atau nempel ya guys. Karena ini memang padat ya guys. Oke, kita pasang. Tinggal kita baut terapung guys. Oke guys, secara keseluruhan cara merakit amplifier sederhana telah selesai guys. Tinggal nanti bagian pengetesan dengan lagu dan pasang speaker. Untuk aksesoris kita bisa tambahkan di sini misalnya MP3 player atau turbo bass atau giga bass, atau juga kita bisa ganti dengan tone control yang komplit. Itu tergantung saja ya guys, tergantung kebutuhan. Intinya pemasangan utamanya telah selesai guys. Oke guys, kita tes suaranya gimana guys. Saksikan terus di Pri Channel Kreatif sambil ngopi-ngopi dulu guys. Oke, mari ngopi. Oke guys, saatnya kita pengetesan guys, apakah ampli ini nyala. Ini kabel udah gue pasangin, kabel ke MP3 ini melalui MP3 player ini, melalui DVD. Terus kabel ke speakernya ini, speaker kecil aja guys, emang tujuannya untuk speaker kecil atau speaker model treble guys. Oke, kita tes, kita nyalain dulu guys. Oke, kita buka volumenya sedikit. Oke, kita play lagunya guys. Oke, tanpa dengung ya guys, ini bersih suaranya guys. Kita buka treble-nya guys, kita buka volumenya guys. Yang ku tahu hari ini ku benci.
Biarlah semua berlalu. Oke, suaranya cukup bagus dan jernih guys. Icis-icis ternyata ya, hampir rakitan, simple sederhana juga bisa menghasilkan suara yang bagus guys, tanpa perlu trafo besar, sesuai kebutuhan aja guys. Oke. Oke, sekian dulu cara gua merakit amplifier sederhana ini, khusus untuk suara treble ya guys, dengan rangkaian yang sederhana dan simple aja guys. Oke, karena hari sudah malam guys, gak enak sama tetangga berisik ya, jadi kita sudahi dulu konten kali ini guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, salam peace dan metal. Singgah di hati ini, tempat keramaian kemewahan, sunyi sepi, semuanya hampa termakan labuknya usia. Mantap.